selalu melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Inilah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Satu kesempatan yang baik dan yang indah Tuhan Engkau berikan kepada kami. Sekalipun Tuhan keadaan situasi kondisi yang seperti ini Tuhan, tapi kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Kami boleh datang, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Dan hamba-hamba yang akan melayani WL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kolekta dan perjamuan kudus. Biar hikmat Tuhan boleh menyertai kami dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan hindarkan kami dari segala penyakit, wabah, virus apapun. Tuhan tutup bungkus kami, berikan kepada kami kesehatan yang baik, stamina tubuh yang baik, supaya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa di dalam sorga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ini kita akan memulai persekutuan kita nyanyikan pujian oleh kuasa dalam. Persembahan dan lemah
sehingga pada saat ini kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ya, saatnya kita akan memujikan pujian. Sekarang telah tiba dengan penuh sukacita karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita telah diberikan sukacita itu dalam kehidupan kita.
kami telah melihat Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami. Terlalu besar kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. WR singer musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan memberikan teguran nasihat atau peringatan buat kami, supaya kami boleh hidup dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, hikmat Tuhan menyertai kami semuanya, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan berkonsentrasi duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf dengan jamnya yang juga akan berakhir. Ya, saudara, kalau kita melihat kalender 2 bulan lagi atau 60 hari lagi, kita harus mengakhiri tahun 2020. Nah, saudara, yang penting adalah kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Ya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yang sudah kita share dalam WA Group. Mari kita akan sama-sama membuka. Tema kita adalah sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Mari kita akan membaca di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15 dan 23. Kolose pasal 1 Kolose pasal 1 ayat 15 dan 23. Mengingat waktu, saudara, kita tidak usah membaca semuanya, tetapi saya akan mencuplik satu ayat, yaitu ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 saja yang akan kita baca. Saudara silakan membaca di rumah ya. Tapi satu perikop itu harus kita baca, dan ini pun tidak akan saya uraikan ayat per ayat mengingat waktu juga. Mari kita sama-sama melihat di layar LCD. Kita akan membaca Kolose 1 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada sedang jemaat Kolose. Begitu juga pada pagi hari ini Tuhan melalui hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, sekali lagi saudara, saya tidak akan menguraikan ayat demi ayat. Ya, tapi saya akan rangkum jadi satu. Ya, dan saya akan mengambil ayat yang terakhir tadi sesuai dengan tema. Ya, bahwa sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Haleluya. Saudara, arti bertekun kita harus tahu dulu. Apa arti bertekun? Bertekun itu artinya adalah tetap terus, tetap ada, tetap telaten. Nah, gitu ya saudara ya. Tetap setia, tetap eksis, tetap aktif. Ya. Pokoknya harus bertekun. Ya, itulah arti bertekun. Nah, sekarang saudara bagaimana terkait dengan ayat ini? Saudara, kalau kita melihat perikopnya, saudara membuka Alkitab saudara, ya, di situ ada perikopnya yang bertuliskan dan berjudul adalah keutamaan
Petitum dari pasal ini yang kita baca adalah keutamaan Kristus. Firman Allah menasehati dan mengingatkan kepada kita bahwa kamu harus bertekun dalam iman. Sekali lagi, kamu, siapa kamu ini saudara? Adalah saya dan saudara. Kamu, kita semuanya, ya, kita harus bertekun dalam iman. Kita adalah orang-orang yang beriman. Saya yakin kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman, menamakan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan memposisikan bahwa Kristus adalah yang terutama dari segala yang utama. Jadi bukan hanya utama saja saudara ya, yang utama dari segala yang terutama di dalam hidup ini. Ya, kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku, acap kali terkadang kita tidak seperti itu. Benar saudara? Firman Tuhan mengingatkan kita harus memposisikan Tuhan Yesus yang terutama dari segala yang utama. Kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi pada sebuah kenyataannya tidaklah seperti itu saudara ya. Terkadang kita tidak seperti itu. Saudara, bagaimana kita harus bertekun, atau dengan cara apa kita bisa bertekun? Saudara, setiap firman Tuhan, kalau Tuhan menghendaki kamu harus begitu, kamu hendaknya begini, semua tercatat di dalam Alkitab. Solusinya ada di dalam Alkitab, saudara. Nah, saudara, di dalam kita tidak usah membaca. Jadi kalau saya menyebut ayatnya, silakan saudara catat saja. Saudara silakan baca di rumah karena mengingat waktu juga ya saudara ya. Di dalam 2 Korintus pasal 13, silakan kalau ini dapat ditayangkan saja. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa kita bisa bertekun dalam iman acap kali Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan melalui sebuah ujian. Jadi kita untuk mencapai tekun, saudara, Tuhan mengizinkan kita untuk kita mengalaminya melalui sebuah ujian. Waduh, kok gak enak ya? Disuruh bertekun tapi kok malah lewat ujian. Ya saudara, acap kali terkadang juga kita menghadapi atau kita diperhadapkan dengan satu masalah, persoalan, pergumulan, ya. Saat-saat ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, bagaimana saudara iman kita? Acap kali dan terkadang iman kita bisa menjadi goyah. Benar saudara? Ya. Setiap kita manusia pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, ya. Tidak tegak dalam iman, tidak tahan uji, tidak tahan bantingan. Ya, saudara. Memang saudara, secara manusia kita memang rentan. Secara manusia, sekali lagi saya katakan, secara manusia memang kita rentan dengan situasi kondisi yang ada. Ya, kita bukan orang yang super. Wow, saya menghadapi begini, saya kuat. Ya memang Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Namun kita harus tahu bahwa kita manusia ada keterbatasannya. Dan rentannya adalah ketika kita harus melihat dan merasakan situasi dan kondisi yang seperti itu, iman kita bisa menjadi goyah. Saudara yang terkasih, iman kita bisa menjadi lemah dengan apa yang kita lihat. Iman kita bisa menjadi lemah acap kali dengan apa yang kita dengar. Waduh, saya melihat itu. Waduh, kok gini ya Tuhan? Iman kita menjadi lemah. Oh Tuhan, kenapa ada berita-berita seperti itu? Takut Tuhan. Nah, iman kita juga bisa menjadi lemah. Iman kita bisa menjadi lemah dengan apa yang kita rasakan. Ya, tolong menghormati firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Ya, saudara. Jadi sekali lagi saudara, jangan saudara merasa diri kita hebat, kuat. Oh, aku tidak apa-apa
nggak apa-apa, aku tahan bantingan. Tetap kita manusia di hadapan Tuhan rentan dengan segala sesuatunya. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan ujian melalui dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Dengan maksud apa, saudara? Itu Tuhan izinkan. Bukan kita berkata, loh Tuhan kok begini ya? Loh kenapa Tuhan begitu ya? Kok Tuhan izinkan ya? Ya, acap kali yang namanya masalah, persoalan, pergumulan, acap kali itu Tuhan izinkan. Selain ada masalah, persoalan yang mungkin itu kesalahan akibat dari perbuatan kita sendiri. Ada. Kalau itu terjadi, mari segera kita bertobat. Tetapi acap kali pun Tuhan mengizinkan kita juga untuk kita diperhadapkan dan menghadapi seperti itu. Apakah kita mau protes kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak bisa dipersalahkan oleh sebab akibat apapun. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, dengan maksud apa sih Tuhan kok menguji kita? Dengan maksud apa Tuhan memberikan ujian kepada kita untuk supaya iman kita semakin bertumbuh dan tekun di dalam iman? Adalah supaya iman kita menjadi kuat. Ya, supaya iman kita menghasilkan atau mendatangkan ketekunan. Apapun yang terjadi, saya tetap bertekun di dalam iman saya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sekalipun, sekali lagi, ada lika-liku kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita harus ingat, saudara, jangan sekali-kali kita membiarkan iman kita berada di level yang bawah. Sekali lagi, jangan kita membiarkan iman kita berada di level yang rendah. Ya, iman kita lemah. Wis gak apa-apa. Imanku lemah sekarang ini. Nah, gak apa-apa, wis Tuhan tahu kok. Wis biarkan aja lah iman saya seperti ini. Saudara, jangan kita main-main, saudara, dengan iman kita. Ya, kita jangan membiarkan iman kita berada di level-level yang seperti itu. Mengapa, saudara? Dengan kita membiarkan situasi kondisi iman kita yang lemah, disitulah iblis akan mengambil kesempatan untuk mengganggu kita. Ingat, saudara, jangan saudara, wis gak apa-apa, Tuhan tahu imanku lagi lemah, gak apa-apa wis. Jangan, saudara, mari kita harus bangkit. Kita harus bangkit, kita harus melawan iblis itu, saudara. Jadi jangan saudara membiarkan iblis itu menggerogoti, mengganggu kita. Ya, jangan membiarkan iman kita berada di dalam situasi kondisi level yang rendah atau yang bawah atau yang lemah. Ya, ingat bahwa iblis akan mengambil kesempatan untuk mengganggu kita. Jadi kapan saudara iblis bekerja untuk mengganggu kita? Kapan? Mungkin saudara bertanya, apakah pagi, apakah siang, apakah sore, apakah malam? Bagaimana iblis mengganggu kita? Setiap saat. Jawabannya adalah setiap saat iblis dapat mengganggu kita. Ya, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, itu satu ayat yang sangat terkenal, tentunya saudara hafal dan semua tahu. Adapun apa? Singa kepada atau ular? Singa. Adapun singa itu mengaum-ngaum, haum. Dia berkeliling, ya. Dan apakah dikatakan hendak siapa yang dapat ditelannya? Iblis itu mengaum mencari-cari mangsanya. Siapa yang bisa dicaploknya? Siapa yang bisa ditelannya? Itu adalah pekerjaan iblis. Siapa yang bisa ditelannya? Dia cari siapa ya orang yang dalam keadaan lemah. Saudara, inilah cara kerja iblis di akhir zaman untuk menjatuhkan kita. Saudara, iblis itu pekerjaannya adalah menjatuhkan kita, merusak kita, kemudian yang terakhir adalah apa? Menjatuhkan, merusak, kemudian yang terakhir endingnya iblis itu bagaimana terhadap kita manusia?
membunuh, membinasakan. Jangan sampai kita harus terbinasa oleh iblis. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, iblis tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita bayangkan, rupanya iblis itu ganteng aju ya. Saudara, iblis tidak bisa kita bayangkan sesuatu yang seram atau yang mengerikan. Saudara, kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan pun mengatakan bahwa iblis itu seperti apa, saudara? Menyamar seperti iblis menyamar firman Tuhan katakan loh, saudara, bukan sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, mengerikan, tetapi firman Tuhan katakan iblis itu datang kepada kita, dia menyamar dan menyerupai seperti malaikat terang. Ya, itu saudara iblis. Ya, terdapat di dalam 2 Korintus. Mungkin saudara bertanya, betul Pak Bugem, iblis itu kayak malaikat terang menyamarnya? Betul saudara. Saya tidak asal ngomong, saudara. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14, di situ ditulis, saudara, bahwa iblis itu menyerupai seperti malaikat terang. Ya, contohnya saudara, iblis itu merayu kita, menelan orang yang lemah imannya atau iman yang berada di level yang bawah. Contohnya bagaimana? Nah, saya akan memberikan contoh yang gampang aja ya, saudara ya. Saya akan memberikan contoh yang paling gampang sekali. Gimana sih iblis itu merayu kita? Yang paling gampang, misalnya begini, saudara ya. Bro. Kalau laki bro, kalau perempuan apa? Sis. Yes, sis. Bro, sis. Nah, begitu ya. Itu cara iblis merayu kita loh, saudara ya. Awas makanya, saudara ya. Bro, ini kan zamannya pandemi COVID, ya. Wis, kamu nggak usah ke gereja dulu lah. Kamu di rumah aja, nggak usah ke gereja. Boro-boro kamu ngasih uang kolektor. Sekarang zamannya, saudara, orang kalau tidak ke gereja, sekarang orang bisa mengirimkan uang kolektor itu melalui yang apa itu katanya? Banking. Bukan apa yang lewat bank itu loh, saudara? GoPay. Ya itu seperti itu. Jadi mereka tidak ibadah, tapi mereka mengirimkan uang kolektornya. Tapi saya pikir kalau melalui GoPay atau OVO, ya itu masa misalnya kolektor 2.000 ngirim 2.000 itu ya gak mungkin ya, saudara ya. Nah, tak apa-apa saudara, tidak usah begituan. Kumpulkan aja uang saudara, uang receh saudara atau uang 2.000-an, kumpulkan aja di celengan atau apa. Nanti pada waktu saudara datang ke gereja, nah itu saudara berikan kepada Tuhan. Ya, bukan kepada bugemnya loh saudara, kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, wes kamu tidak usah ke gereja. Wes, ini kan pandemi COVID. Ya. Nah inilah saudara, ini cara-cara atau trik-trik iblis, cara kerja iblis untuk merayu kita. Kemudian kita terpengaruh, iya ya, ini kan COVID ya, saudara. Nah, saudara, kita harus tetap punya pendirian ya. Jangan kita beri celah kepada iblis. Dia akan mengambil kelemahan kita. Begitu kita lengah sedikit, iblis masuk, dia masuk. Ya, bagaimana dengan orang yang imannya kuat? Ya, yang imannya kuat akan tetap bertekun di dalam iman. Dia tidak akan tergoyahkan sekalipun iblis berkata A, B, C, D. Ya, orang yang imannya kuat, dia tidak akan terpengaruh dengan bujuk rayuan iblis. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, kita tidak akan mudah terbujuk dengan rayuan suara iblis, karena orang yang beriman akan berkata, apapun situasi kondisinya, aku akan tetap ke gereja. Aku ke gereja bukan mencari si A, si B, si C, atau aku ke gereja untuk supaya bisa ketemu dengan Google. Tidak. Saudara, tujuan saudara ke gereja adalah untuk bertemu dengan siapa? Tuhan. Saudara ke gereja adalah untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Apa alasan orang yang tetap bertekun di dalam iman, yang mencari Tuhan? Apa sih alasannya? Orang yang bertekun di dalam Tuhan itu selalu mencari Tuhan.
dengan Tuhan. Apa alasannya? Di dalam ayat yang tidak sempat kita baca tadi dalam Kolose tadi ya saudara, di dalam ayat yang ke-20 di situ dikatakan karena kita sudah diperdamaikan dengan Kristus melalui kematiannya. Itu alasannya orang yang kuat imannya, orang yang mencari Tuhan, alasannya adalah karena kita sudah diperdamaikan dengan Kristus melalui kematiannya. Dan yang kedua, bahwa kita yang tadinya seorang yang tidak benar, orang yang bobrok, orang yang jahat, sekarang saya sudah dibenarkan. Haleluya. Ya, dalam Roma pasal 5, saudara baca di rumah, Roma pasal 5 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Di situ kita dijelaskan bahwa kita adalah orang yang tidak benar, tetapi kita sekarang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita diampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita menerima apa saudara? Setelah kita menerima pengampunan, kita menerima apa saudara? Kita menerima satu hadiah. Kita menerima satu anugerah Tuhan, yaitu keselamatan. Itulah yang membuat dorongan hati iman orang yang kuat dan orang yang mencari Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Apa yang dapat kita balas kepada Tuhan? Saudara tidak bisa balas apa-apa kepada Tuhan. Saudara mau balas dengan uang saudara yang bermiliar-miliar, triliun-triliun, saudara? Bukan Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Tuhan tidak akan menjadi kaya karena uang kita. Tuhan tidak akan menjadi kaya karena persembahan kita. Tetapi ingat saudara, Tuhan pun tidak akan menjadi miskin karena kita tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak. Bukan itu. Tetapi satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Apa yang kita balas? Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita buat kepada Tuhan. Mari kita mau mempersembahkan hidup kita. Ini Tuhan, selagi ada kesempatan, marilah kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah diperdamaikan. Di depan kita di sini ada sakramen perjamuan kudus. Inilah yang akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah diperdamaikan dengan darah Kristus. Jadi ketika kita makan hosti, minum anggur, bukan asal saudara, tetapi disitulah kita diingatkan, oh inilah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui tubuh dan darahnya. Setiap bulan minggu pertama kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan bahwa kita harus bertekun di dalam iman. Jangan goyah. Bagaimana caranya supaya iman kita tidak goyah, kita tetap bertekun? Satu-satunya cara ialah kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu bagaimana saudara? Melalui doa, melalui kita memuji Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan, mendengar, kemudian merenungkan. Kalau kita tidak pernah berdoa, memuji Tuhan, ataupun membaca merenungkan firman Tuhan, itu berarti kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak bisa menilai saudara, tetapi itu jawaban itu ada pada diri kita kepada Tuhan. Adakah kita persekutuan dengan Tuhan? Itu saudara. Ya, kita harus memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya imun saja yang kuat. Ya, saudara. Saya bergabung di dalam Bamak Pasuruan. Ya, kami sering chattingan dengan Bamak Pasuruan. Kalau saudara Edifati dengan Bamak di Sidoarjo, karena dia juga yang mengurus hal-hal yang lain, seperti saudara Memo, mana saudara Memo itu bekerja di Bamak Sidoarjo. Tetapi kalau di Bamak Pasuruan, kami diedarkan untuk disiarkan bahwa Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan gugus depan COVID. Di situ harus disiarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, yaitu imun, iman, dan aman. Dalam surat surat edaran, ya, imun, iman, dan aman.
Dan diartikan segitu, saudara, kalau imun, kalau dulu ada 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekarang 5M, ditambah yang keempat adalah meningkatkan imun kita. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa kita, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sekarang 5M ya saudara ya. Nah, saudara yang kekasih, himbauan pemerintah yang ada yang harus disiarkan ini mari kita ikutin. Jadi kita bukan hanya meningkatkan imun saja ya saudara. Silakan saudara mau meningkatkan imun dengan minum vitamin A, B, C, D, apa segala saudara. Silakan, itu tidak salah. Tetapi saudara harus perhatikan juga iman saudara. Iman berjalan seimbang selaras. Ya, bukan hanya imun saja yang kuat, tetapi iman kita pun harus menjadi kuat. Kalau imun kita kuat, iman kita kuat, maka yang terakhir adalah kita aman di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi kalau saudara mau aman, sehat, semuanya sehat di dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan, mari kita mau memperhatikan imun kita memperhatikan iman kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, himbauan dari pemerintah dapat kita ikuti. Ya, mari saudara kita sama-sama mau bertekun di dalam iman sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya yakin dan percaya sekalipun dengan sangat singkat, tetapi Allah Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita semuanya. Mari saya undang telah kulihat bukti kasih. pengharapan pada Yesus Kristus, supaya kami jangan tergeser oleh dunia ini, supaya iman kami jangan tergeser oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah kami di akhir-akhir ini semakin kami kuat, semakin kami teguh dalam pengharapan kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih jadikanlah kami jemaat yang visioner yang menjadi alat kerajaan Allah dalam menyaksikan kasih Tuhan, di mana Tuhan mengutus kami supaya kami tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati hamba-Mu gembala kami yang memberkati kami melalui firman. Dan saatnya bagi kami masuk dalam perjamuan kudus, biar melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib oleh darah-Mu
Kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan segala kesalahan kami. Tuhan, berkatilah perjamuan kudus ini. Jika ada barang sesuatu dari dalam hati kami yang menghalangi berkat Tuhan, baik dalam rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan kuduskan, biar kami layak menjadi milik Kristus. Kami siap melayani perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.